Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian PPG Transformasi dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Andi Rupli, guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Pamukan Selatan di Desa Tanjung Samalantakan, Kecamatan Pamukan Selatan, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, sekaligus mahasiswa PPG Transformasi dalam jabatan tahun 2025 batch 3 di LPTK UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian PPG Transformasi dalam jabatan tahun 2025 di kelas 8 dengan materi pokok pada pelajaran 2, meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, keberkahan dalam menuntut ilmu supaya menjadi manusia-manusia yang bermanfaat di kemudian hari. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas, silahkan Fadil maju ke depan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah. Selanjutnya Bapak cek kehadiran dulu. Alifia Salsa Maulida, Citra Yunita, Fitra Andika Septiawan. Bapak minta semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Semuanya tetap berdiri. Kita peregangan dulu supaya tidak tegang, yaitu kita ice breaking, tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak kembali mengingatkan sebelum pembelajaran kesepakatan kelas yang telah kita buat di pertemuan pertama di awal semester. Kesepakatan pertama yaitu ketika guru menjelaskan, maka yang kalian lakukan adalah mendengarkan dengan penuh perhatian. Ya, yang kedua, ketika guru sedang bertanya, maka angkat tangan sebelum menjawab dan menjawab pertanyaan dengan sopan dan percaya diri. Kita mengingat kembali pembelajaran di pertemuan sebelumnya, yaitu di pembelajaran 1 tentang melestarikan alam dan menjaga kehidupan dengan materi. Ada yang masih ingat? Puspa? Ya, jadi pembelajaran kita dengan materi hukum lam jalalah dan hukum bacaan ro. Apa itu lam jalalah? Dah, siapa? Jahra, Siti Jahra. Ya, lam jalalah adalah huruf lam yang terdapat pada lafaz Allah. Sebelum kita masuk, Bapak ingin bertanya dulu. Ada berapa rukun iman? Jara, ada berapa? Ada 6. Ada yang bisa menyebutkan rukun iman yang ketiga? Jasman? Rukun iman yang ketiga apa? Ya, iman kepada kitab Allah. Topik kita pada pertemuan hari ini adalah
meyakini kitab-kitab Allah, menjadi generasi pecinta Al-Quran yang toleran. Kemudian tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran, menyimak video dan PowerPoint, peserta didik dapat memahami kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis informasi mengenai kitab-kitab Allah. Kita masuk ke pembelajaran, yaitu menyimak video. Ya, silakan disimak videonya. Setelah nanti video akan ada pertanyaan, ya. Sudah menonton, menyimak video? Nah, dari video yang kalian tonton, menurut kalian, kenapa penting bagi kita untuk menghargai keyakinan orang lain? Siapa? Merah? Silakan Merah. Karena setiap orang memiliki keyakinan dan agama yang menjadi pedoman hidupnya. Karena setiap manusia punya keyakinan dan agama yang menjadi pedoman dan petunjuk hidupnya. Ya, jadi dengan kita menghargai atau menghormati keyakinan orang lain, kita dapat hidup rukun, damai, dan terhindar dari perselisihan dan perkelahian. Dari bab ini kita akan masuk pada pelajaran meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah membenarkan di dalam hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya. Selanjutnya, kitab-kitab yang diturunkan. Jadi ada beberapa kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ada kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa, atau di zaman Nabi Musa, untuk kaum Bani Israel, atau disebut juga dengan bangsa Yahudi. Selanjutnya ada kitab Zabur. Nah, kitab Zabur ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud, atau di zamannya Nabi Daud. Kitab yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian ada suhuf Musa dan suhuf Ibrahim. Suhuf ini tidak termasuk ke dalam kitab karena dia hanya berupa lembaran-lembaran wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Kemudian yang selanjutnya, kitab Al-Quran. Kitab ini diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab ini sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Berarti ada berapa kitab yang diturunkan Allah? Ada 4, apa aja? Taurat. Kemudian apa lagi? Zabur. Apa lagi? Injil. Apa lagi? Al-Quran. Kemudian ada suhuf Musa dan suhuf Ibrahim. Setelah ini kita akan berbagi kelompok, ya. Oke, kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah pembagian kelompok, ya. Sekarang sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Berarti nanti setelah ini Bapak akan membagikan kalian LKPD. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Sebelum kalian mengerjakan, Bapak sampaikan dulu petunjuknya. Yang pertama adalah bacalah kasus di bawah ini dan diskusikan bersama teman kelompokmu, ya. Nah, yang kedua, gunakan bahan ajar untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, jawablah pertanyaan yang ada di lembar ini. Sebelum kalian berdiskusi, kita ice breaking dulu. Silakan semuanya sekarang berdiri.
Ice breakingnya yaitu tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Masih ingat? Bapak kasih apa? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk kembali. Setelah ini silakan kalian berdiskusi. Waktunya kurang lebih 15 menit. Setelah itu akan ada presentasi atau penyampaian dari hasil diskusi kalian. Silakan dikerjakan. Sambil berdiskusi ya, diskusikan bersama teman-temannya. Ya, apa menurut kalian dari kasus yang sudah disediakan? Sudah semua? Oke, sudah semua. Kalau sudah semua berarti kita lanjutkan dengan presentasi atau penyampaian hasil dari diskusi. Kelompok berapa dulu yang mau maju? Dari kelompok 4, silakan kelompok 4 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi dari kelompok 4. Satu, berdasarkan kasus di atas, identifikasi masalah pertanyaan masalah. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan dari kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil diskusi kami. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Berdasarkan kasus di atas, identifikasi masalah atau pertanyaan apa saja yang dimaksudi. Satu, Tepuk tangan untuk kelompok 3 ya, kelompok terakhir. Jadi tadi sudah kita bahas di sebelumnya bahwa kita sebagai seorang muslim wajib beriman kepada kitab Allah. Ya, jadi dijelaskan bahwa kenapa Allah menciptakan atau menurunkan banyak kitab, karena sesuai dengan kebutuhan manusia, berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Masih ada yang kurang paham atau sudah paham semua? Paham? Sudah paham belum? Sudah. Setelah ini kita mengerjakan kuis ya. Nanti satu kelompok, satu orang perwakilan Bapak tunjuk secara acak. Sudah siap? Silakan sejarah. Yang mana jawabannya? Ditunjuk. Yang? Oke, betul sekali. Soal selanjutnya. Silakan Sabila. Oke, jawabannya yang? Bismillah. Oke, betul sekali. Berarti sudah paham ya? Sudah paham semuanya ya materi kita hari ini. Setelah ini Bapak akan membagikan kalian soal evaluasi. Ya, dibagikan. Itu Pak. Ya, dikerjakan masing-masing ya. Oke, sudah ada yang selesai? Sudah semua? Kalau sudah selesai, bisa dikumpul? Ya, silakan dikumpulkan. Kelompok 1. Oke, sudah. Kelompok 4. Tuh, kalian.
Ya, betul. Sudah. Kelompok 3. Mana? Sudah semua? Udah, Pak. Nanti Bapak periksa hasil tes evaluasinya. Nilainya yang tuntas akan melakukan pengayaan atau melanjutkan ke materi yang selanjutnya. Yang nilainya tidak tuntas akan kita laksanakan remedial atau pendampingan. Berarti kita sudah masuk pada tahap kesimpulan. Nah, ada yang bisa menyimpulkan? Andika menyampaikan apa kesimpulan kegiatan kita pada hari ini? Ya, iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu membenarkan bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya. Apa lagi? Apa Puja? Ya, jadi kita sebagai seorang Muslim wajib mengimani semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulan kita pada hari ini bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para Rasul memiliki satu inti ajaran, yaitu hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dengan kita juga memahami kitab-kitab yang diturunkan Allah, kita dapat lebih menghargai dan menghormati ya kepercayaan atau keyakinan orang lain ya. Bapak mau membagikan kalian tentang refleksi. Bapak bagikan ya. Dah, ukur. Apa aku senang betul. Kita sudah berada di tahap akhir pembelajaran kita pada hari ini, pertemuan hari ini tentang meyakini kitab-kitab Allah. Di pertemuan selanjutnya dengan materi masih di topik yang sama, yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah ya. Ya, dengan materi yaitu generasi pecinta Al-Quran. Materi keempat adalah hubungan dengan umat yang terdahulu. Sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, Bapak berharap apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, utamanya untuk kalian sebagai generasi penerus di masa depan. Ya, jadi Bapak berharap, berdoa semoga kalian semua nanti menjadi orang-orang sukses semuanya. Amin. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu dipimpin oleh salah satu teman kalian. Siapa? Robi. Oke, silakan Robi maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.